Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah Zainab, seorang gadis yang menjadi korban kezoliman, dan bagaimana penyesalan dan keadilan membawanya ke tempat yang lebih baik. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan sebuah kejadian yang mengguncang hati, tentang seorang gadis alimah bernama Zainab. Kisah ini begitu menyentuh karena setelah Zainab meninggal dunia, makamnya menjadi sasaran anjing-anjing yang terus menggali, mengencingi, dan mengganggu tempat peristirahatannya. Mengapa hal ini terjadi pada seorang gadis alim yang taat? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti kisah ini hingga akhir. Di sebuah desa kecil di negeri Islam, hiduplah seorang gadis kecil bernama Zainab. Desa ini dihuni oleh penduduk yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Zainab, sejak kecil, dikenal sebagai anak yang sangat cantik. Ketika usianya baru menginjak 4 tahun, orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, meninggalkannya seorang diri di dunia ini. Satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah paman dan bibinya. Namun, sang bibi menolak untuk merawat Zainab, sedangkan pamannya, meskipun ingin menampung keponakannya, tidak bisa berbuat banyak karena ia sendiri sudah kesulitan menghidupi 4 anaknya. Di desa tersebut, tinggal seorang wanita tua yang hidup dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, wanita ini sering meminta-minta makanan dan pakaian dari tetangganya. Meski begitu, wanita tua ini memiliki hati yang sangat mulia. Seluruh desa mengenalnya dengan sebutan Mbah Fakir. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari tanah liat. Ketika wanita tua ini mengetahui bahwa Zainab adalah seorang yatim piatu dan tidak ada yang bersedia merawatnya, ia dengan senang hati membawa Zainab ke rumahnya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa jika Allah bisa memberinya rezeki, maka Allah juga akan memberikannya kepada Zainab. Ketika Zainab pertama kali tiba di rumah wanita tua itu, ia sangat ketakutan dan cemas. Namun, dengan rahmat Allah, Zainab yang baru berusia 4 tahun sudah menunjukkan ketekunan dalam beribadah. Ia tak pernah meninggalkan sholat, dan wanita tua itu pun ikut melaksanakan sholat bersamanya. Zainab adalah anak yang cerdas dan cepat memahami ajaran agama. Setiap kali wanita tua itu membawa tanah untuk keperluan rumah, Zainab akan bermain dengan tanah tersebut, membuat mainan kecil dari tanah liat. Suatu hari, Zainab meminta kepada wanita tua itu agar ia diizinkan belajar Al-Quran di madrasah. Permintaan ini sangat menggembirakan hati wanita tua tersebut, dan ia pun mulai mengirim Zainab ke madrasah. Kecerdasan Zainab membuatnya mampu menghafal Al-Quran di usia yang sangat muda. Dalam waktu singkat, Zainab telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan juga menghafal beberapa surat. Kecintaannya pada ilmu agama sangat besar. Meskipun rumah mereka kecil dan dindingnya rendah, Zainab selalu mengamati anak-anak yang pergi dan pulang dari Jamiah, sebuah sekolah Islam. Persahabatan Zainab dengan seorang anak perempuan dari Jamiah memperkuat tekadnya untuk menuntut ilmu. Anak perempuan itu sering bermain dengan Zainab dan mengajarinya apa saja yang telah ia pelajari di sekolah. Dengan bantuan sahabatnya, Zainab berhasil menguasai bahasa Arab dan membaca banyak buku agama. Wanita tua yang merawat Zainab telah mendidiknya dengan sangat baik, dan Zainab tumbuh menjadi seorang gadis yang berilmu dan berakhlak mulia. Ketika Zainab beranjak dewasa, kecantikannya mencapai puncaknya. Seluruh desa menyadari betapa cantiknya Zainab, hingga setiap wanita di desa hanya bisa membicarakan bahwa Zainab tak ubahnya seperti seorang bidadari. Kecantikannya begitu menawan, dan kepolosannya membuatnya seperti tak pernah melihat dunia luar. Namun, seiring berjalannya waktu, nenek yang merawatnya semakin tua dan tak lagi mampu pergi dari rumah untuk meminta-minta. Orang-orang di desa, yang sebelumnya membantu nenek itu, kini dengan sukarela memberikan bantuan tanpa diminta. Di desa tersebut, terdapat seorang kepala desa yang cukup berpengaruh. Ia datang kepada Mbah Fakir dan meminta agar Zainab dinikahkan dengan putranya. Namun, nenek tersebut dengan tegas menolak, berkata